Joe berlari panik melalui hutan untuk berusaha menghindari sosok misterius yang mengejarnya. Sayangnya, dia tersandung dan jatuh, memberi kesempatan pada makhluk itu untuk menangkapnya. Ternyata, sosok itu adalah vampir yang langsung menggigit leher Joe dan meminum darahnya. Tiba-tiba matahari terbit dan vampir itu berubah menjadi abu. Namun Joe membakar tangannya di bawah sinar matahari dan menyadari bahwa dia kini menjadi vampir. Dia mulai jalan di hutan dan berusaha sembunyi di bawah naungan pohon-pohon untuk menghindari sinar matahari. Akhirnya dia menemukan tumpukan kayu dan mengambil selimut dan menggunakannya untuk menutupi dirinya saat berlari ke sebuah gudang terdekat untuk berlindung. Di dalam gudang itu dia muntah saat transformasinya menjadi vampir selesai. Sementara itu, Stan bangun di rumahnya yang nyaman dan sarapan dengan orang tuanya. Tiba-tiba, sebuah gelas jatuh dan ibunya terlihat sangat sakit. Sementara rumah tampak hancur. Ayahnya mengambil senjata dan tragisnya mengakhiri hidupnya di depan Stan. Saat itu, Stan bangun lagi dan menyadari bahwa rumahnya yang sebenarnya dalam keadaan buruk. Orang tuanya sudah meninggal, jadi dia tinggal dengan kakeknya, Alice, seorang mantan tentara yang selalu berteriak padanya dan meminta untuk dipanggil Tuan setiap saat. Jika Stan mencoba mengabaikannya, Alice akan mendorongnya ke dinding dan mengancamnya sambil mengeluh tentang generasi muda zaman sekarang. Saat Stan pergi ke sekolah, terungkap bahwa gudang tempat yang Joe bersembunyi di dalamnya adalah milik Alice. Waktu dia lagi mengendarai sepeda, sekelompok preman yang mengganggunya di sekolah melintas dengan cepat dan mencoba membuatnya jatuh. Stan berhasil menghindar tetapi menabrak truk polisi. Sheriff Dorney itu baik, tetapi anak buahnya mengingatkan Stan bahwa dia akan segera berusia 18 tahun, yang berarti tidak ada lagi tahanan anak-anak atau kesempatan kedua. Dia akan bisa menangkap Stan untuk selamanya. Di sekolah, sahabat Stan yang bernama Dama mendengar geng tersebut berbicara buruk tentangnya. Ini membuat Dama marah dan mengarah pada konfrontasi. Lalu Roxy dan Stan membelanya. Di saat itu, seorang guru menginterupsi pertarungan dan mengirim mereka ke kelas. Sesudah sekolah, Dama mengatakan dia lelah dengan geng itu dan mungkin akan meledak dan membunuh mereka suatu hari nanti. Dia juga mengeluh tentang Roxy yang dulunya bagian dari kelompok teman mereka, tetapi sekarang lebih suka bergaul dengan anak-anak populer. Meskipun begitu, Stan masih menyukainya. Kemudian di rumah, Stan bersembunyi di loteng, melihat foto orang tuanya sambil mendengarkan musik, sambil bermain dengan pisau. Setelah melukai dirinya, dia melemparkan pisau ke target dengan sempurna. Kemudian, Alice memerintahkannya untuk memotong rumput. Ketika Stan keluar, anjing mulai menggonggong ke arah gudang, tetapi Stan tidak menyadari itu sebagai peringatan dan tetap memasuki gudang. Saat mencari mesin pemotong rumput, dia menemukan beberapa gigi di atas meja. Tiba-tiba Joe melompat dari tempat persembunyian dan mencoba menyerangnya. Stan berlari keluar dari gudang dan memanggil anjing. Dia berpikir bahwa dia baru saja bertemu dengan pria gila. Dia berteriak agar Joe keluar, tetapi ketika tidak ada jawaban, dia mengirim anjing ke dalam. Tak lama kemudian, dia mendengar anjing menjerit, diikuti oleh suara gaduh, dan kemudian kepala anjing dilemparkan keluar dari gudang. Stan ketakutan dan berlari ke rumah, mengambil pisau, dan memberitahu Alice tentang apa yang terjadi. Alice marah, lalu mengambil tongkatnya dan pergi untuk menghadapi makhluk itu. Dia mengabaikan saran Stan untuk menelepon polisi. Alice memberikan tongkatnya kepada Stan dan memasuki gudang dengan sebuah kayu. Setelah beberapa saat keheningan, Alice berteriak bahwa gudang kosong kecuali tubuh anjing. Namun tiba-tiba dia berteriak dan suara gaduh kedengaran lagi dari gudang. Alice tergelincir keluar. Dia terluka parah dan Joe menariknya kembali ke dalam untuk menyelesaikannya. Stan panik dan menggunakan rantai anjing untuk mengunci pintu gudang. Meskipun darah kakeknya merembes keluar, dia berlari kembali ke rumah dan meminum bir yang punya Alice. Ini hal yang dia belum pernah diizinkan sebelumnya. Dia mempertimbangkan untuk menelepon polisi, tetapi dia takut bahwa polisi akan menyalahkannya. Jadi dia memutuskan untuk tidak melakukan hal itu dan mulai menutup gudang untuk mencegah Joe melari. Malam itu, seseorang mencoba membuka pintu kamar Stan. Dia mengira itu mungkin Alice, jadi dia meninggalkan kamarnya, tetapi tidak menemukan apa-apa. Tiba-tiba listrik padam dan dia mendengar Alice membisiki namanya. Stan mengikuti suara dan memeriksa kamar kakeknya, tetapi terkejut saat Alice tiba-tiba berteriak namanya dari belakang, meskipun tidak ada siapa-siapa di sana. Kemudian
bisikan datang dari lantai bawah. Stan ikuti suara itu ke gudang yang menyala. Suara semakin dalam dan menuduhnya bahwa Stan ingin Alice mati. Stan bangun di kamarnya dan menyadari itu hanya mimpi buruk saja. Keesokan harinya, Roxy mencoba berbicara dengan Stan di sekolah, tetapi Marble menginterupsi dan meminta bantuan dengan rapornya. Lalu Roxy mengakui ke Stan bahwa dia hanya pacaran sama Marble untuk bertahan tahun terakhir tanpa diganggu sama geng. Tetapi Stan memperingatkannya bahwa pilihan-pilihan ini memiliki konsekuensi jangka panjang setelah sekolah. Stan mencoba memberitahunya tentang Alice, tetapi Dama menginterupsi. Itu membuat Stan frustrasi. Kemudian dia pergi sendiri. Saat Dama lagi pulang, geng tersebut mulai menghina dia lagi, dan Dama membalas. Geng itu marah dan mengejarnya ke hutan. Sementara itu, di rumah, Stan memperhatikan pintu gudang bergetar dan mengambil pemukul. Tiba-tiba Joe membuat lubang di pintu dan menggenggam leher Stan. Di detik-detik ini Stan bisa melihat wajahnya. Matahari mulai membakar tangan Joe, memungkinkan Stan untuk membebaskan dirinya. Saat itu Dama yang lagi berdarah tiba. Dia marah karena Stan meninggalkannya. Stan menjelaskan bahwa Alice dan anjingnya sudah mati karena ada monster di gudangnya. Dama tidak mempercayainya, jadi Stan setuju untuk menunjukkannya, tetapi terlebih dahulu menutup lubang di pintu. Saat mereka mendekati gudang, Dama mendengar namanya dipanggil. Ketika dia mendekat, Joe muncul di pintu. Stan berlari untuk menutup lubang dan Dama membantunya menutupnya. Lalu Dama dengan semangat menyarankan bahwa mereka menggunakan monster itu untuk membunuh geng, tetapi Stan melarangnya melakukan pembunuhan. Malam itu, Stan pergi tidur dengan pisau dan menonton film vampir lama untuk mempelajari kelemahan mereka, yang adalah sinar matahari, tusukan melalui jantung, dan pemenggalan kepala. Tiba-tiba seorang wanita dari poster yang di dinding hidup. Dia duduk di stan dan mencoba menggoda dia, tetapi tiba-tiba berubah menjadi vampir yang mengerikan dan menggigitnya. Stan bangun dan menyadari itu hanya mimpi buruk. Lalu dia merobek poster dari dinding. Keesokan paginya, Stan memanjat atap gudang dan mengebor lubang di atap untuk membiarkan sinar matahari masuk. Dia berharap bisa melukai Joe dengan cara itu, tetapi masih ada cukup bayangan bagi Joe untuk bersembunyi. Sheriff Dorney mengunjungi Stan dan bertanya tentang Alice. Stan mengklaim bahwa Alice sedang keluar, yang bikin Dorney mencurigakan karena mobil Alice masih terparkir di luar. Kemudian Dorney menyebutkan seorang tetangga yang kehilangan semua kelincinya dan suaminya pergi mencari pelakunya, tetapi tidak pernah kembali juga. Lalu dia menunjukkan foto Joe kepada Stan, tetapi Stan menyangkal mengenalinya. Dorney menawarkan untuk mengantar Stan ke sekolah, dan saat dia bersiap, Dorney melihat tongkat Alice di lantai. Di sekolah, Roxy menunjukkan kekhawatirannya terhadap luka-luka Stan, tetapi Marble menginterupsi dengan komentar seksis. Stan membela Roxy dan Marble menghina Roxy, menyebabkan pertarungan di antara mereka. Stan mengalahkan Marble dengan parah. Seorang guru menariknya dan mengumumkan pertemuan dengan Alice, tetapi karena mereka tidak bisa menghubunginya melalui telepon, mereka telah mengirim Dorney untuk mencarikannya. Stan khawatir tentang hidup Dorney dan berlari keluar dari sekolah untuk menghentikan dia, tanpa menyadari bahwa Marble mengikutinya. Di rumah, Dorney mendengar suara dari gudang dan memeriksanya. Terkejut oleh sesuatu yang memukul pintu, dia mendengar suara Alice meminta bantuan. Dia menembak kunci, tapi sebelum dia bisa buka pintu, Stan muncul dan Dorney mengarahkan pistolnya ke arah dia. Lalu Stan menjelaskan yang bersuara gudang adalah Joe, bukan Alice. Tetapi Dorney tidak percaya kata-kata dia dan membuka pintu, tetapi diserang oleh Joe. Joe menggigit lehernya dan menyeretnya ke dalam gudang untuk meminum darahnya, dan sepertinya keadaan semakin buruk karena Marble muncul dan mulai memukuli Stan. Sebelum Marble bisa menyelesaikan pekerjaan itu, tembakan terdengar. Ternyata itu Dama yang menggunakan senjata Dorney untuk menghentikan Marble. Stan mencoba menenangkannya, tapi dia marah dan memperingatkan Stan bahwa dia akan menyakitinya jika Stan mencoba untuk ikut campur. Kemudian dia mulai menghina Marble dan memaksanya untuk menerima bahwa dia adalah seorang pengecut. Lalu Dama yang kini tidak stabil memaksa Marble mendekati gudang. Marble mulai takut dan meminta maaf kepada Dama, tetapi dia tetap maksa Marble untuk masuk ke gudang itu. Stan protes tapi diabaikan. Saat Marble melangkah masuk, mereka mendengar teriakan Marble saat Joe membunuhnya.
Kemudian Stan berkelahi dengan Dama untuk merebut senjata, tetapi Dama memukulnya hingga pingsan. Ketika Stan sadar, Roxy ada di sana, tetapi Dama sudah menghilang dan pintu gedung juga terbuka. Roxy mulai panik saat melihat tangan terputus Dorni di tanah. Stan masuk ke gudang dan menemukan cincin besi marble di lantai. Dalam bayangan, dia melihat tubuh marble yang tak bernyawa dan menyadari bahwa Dama sekarang adalah vampir. Dama memperingatkan bahwa Joe akan kembali untuk menyelesaikan Stan dan mulai mendekati Stan. Dia mengabaikan sinar matahari yang membakarnya. Teriakan Roxy membuatnya terganggu dan memberi Stan kesempatan untuk menusuk Dama dengan sebuah tongkat dan membiarkannya terkena lebih banyak sinar matahari. Kemudian Stan menutup pintu gudang dan peluk Roxy. Tiba-tiba Dama keluar dari gudang dengan mulai minta maaf saat dia lagi terbakar di sinar matahari. Stan berlari untuk melindunginya dengan perisai, tetapi sudah terlambat. Kemudian Stan ceritakan semuanya ke Roxy dan kasih masuk mayat Dama di gudang. Lalu mereka mengunci diri di dalam rumah, memblokir setiap jendela dan pintu, menyalakan api dan mengumpulkan senjata. Stan merasa dirinya yang bersalah untuk semua ini, tetapi Roxy meyakinkannya bahwa itu bukan kesalahan dia. Ketika sudah malam, Joe yang telah bersembunyi di hutan muncul di rumah. Pete dan Ozzy mengetuk pintu, menuntut untuk tahu di mana Marble. Roxy dan Stan mencoba memberitahu mereka untuk pergi, tetapi mereka tidak mau pulang. Ozzy menjadi gugup ketika sebuah sosok muncul di bayangan. Tiba-tiba sebuah tangan meraih dan menyeret Ozzy ke atap untuk meminum darahnya, membuat darahnya mengalir. Stan dan Roxy tidak punya pilihan selain membiarkan Pete masuk. Joe menghancurkan kotak listrik. Stan berpikir mereka harus aman di sana karena mereka sudah menutup semua pintu. Tetapi mereka menyadari bahwa loteng masih belum ditutup. Jadi mereka pelan-pelan naik ke atas ketika mulai mendengar suara-suara. Kemudian mereka pergi untuk menyelidiki dan membagi kelompok agar masing-masing bisa memeriksa kamar yang berbeda. Stan tidak menemukan penyusup, tetapi dia menemukan senjata Alice. Roxy merasa gugup saat dia lagi memeriksa di bawah tempat tidur, tetapi dia juga tidak menemukan apa-apa. Sementara itu, Pete menemukan jendela yang terbuka dan buru-buru menutupnya tanpa menyadari pecahan kaca di lantai. Ketika dia berbalik, Ozzy yang telah menjadi vampir menggeram padanya. Pada saat yang sama, Roxy diserang dan dibawa ke loteng. Stan berlari untuk menolongnya, tetapi jalannya terhalang oleh Ozzy dan Pete yang juga sekarang menjadi vampir. Stan yang ketakutan berlari ke sebuah ruangan dan mengunci pintu dengan kursi untuk mencari peluru. Sementara Pete menghancurkan pintu dengan kapak. Setelah senjata siap, Stan menaruhnya di mulut Pete dan menembak kedua vampir sekaligus. Di loteng, Roxy hampir dipukuli oleh Joe, tetapi Stan mengganggu. Dia membuka tembakan dan peluru pertama mengenai lengan Joe. Namun dia tidak bisa menembak lagi karena Joe sangat cepat dan merebut senjata darinya. Kemudian Stan memukul bahu Joe dengan kapak. Joe mencabut kapak dan melompat ke Stan, namun Roxy merebut senjata dan menembaknya saat Stan jatuh ke tanah. Tembakan hanya melukai wajah Joe dan sekarang senjatanya kehabisan peluru. Joe berniat menyerang Roxy, tetapi saat itu Stan berteriak kepadanya dan melemparkan pisau yang dia tinggalkan sebelumnya. Namun Joe menghindarinya dan pisau itu malah mendarat di bahu Roxy. Joe mencoba mencekik Stan lagi dan sekarang Roxy mendapatkan kapak yang dia gunakan untuk memenggal kepala Joe dalam satu gerakan cepat. Sekarang semuanya selesai. Stan dan Roxy kasih masuk mayat-mayat di dalam gedung dan gedungnya dibakarkan. Keesokan paginya, mereka terbangun di dalam mobil. Mereka sadar bahwa ada sesuatu di dalam bagasi yang bikin pintu bagasi bergerak. Dan film terakhir,